Swastiastu, salam sejahtera, rahajeng umat Hindu yang dimuliakan, yang widi. Umat Hindu etnis Bali sudah memasuki rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tahap-tahap pelaksanaan Hari Raya ini pun sudah dimulai. Hari ini, Kamis 8 April 2021, disebut sebagai Hari Sugian Jawa. Besok disebut sebagai Sugian Bali. Dan hari Minggu 2 hari yang akan datang mulai memasuki hari yang disebut Panyekeban, berlanjut dengan penyajahan, lalu penampahan, dan akhirnya tibalah Hari Raya Galungan, Rabu Kliwon Wuku Dumula. Umat sedharma, kali ini saya ingin membahas soal Sugian saja. Yang lainnya nanti. Baik itu Sugian Jawa maupun Sugian Bali. Karena seringkali umat justru salah kaprah, hanya memilih satu dari kedua hari itu saja yang diadakan ritualnya. Kalau tidak Sugian Bali, ya dipilih Sugian Jawa. Padahal seharusnya keduanya dilaksanakan. Boleh dengan ritual seadanya, jangan sampai menimbulkan beban. Karena keduanya mengandung makna pembersihan. Dari kata-katanya saja sudah jelas. Kata Sugian, ada kata Sugi, Mesugi. Mesugi dalam bahasa Bali artinya cuci muka. Secara umum adalah membersihkan diri sendiri. Dan kalau kita bawa keluar diri kita, ia membersihkan alam lingkungan, rumah, merajan, apapun yang ada di dalam lingkungan rumah kita. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pulau Jawa atau Pulau Bali ketika kita menyebut Sugian Jawa dan Sugian Bali. Seolah-olah umat Hindu yang keturunannya dulu berasal dari Pulau Jawa hanya melaksanakan ritual pada Sugian Jawa. Sedangkan umat Hindu yang asli Bali melaksanakan pada Sugian Bali. Bukan begitu. Kata Jawa dalam Sugian Jawa ini asal usulnya dari kata Jaba, artinya luar. Yang dibersihkan pada saat itu adalah semua hal yang berada di luar diri kita. Apakah itu membersihkan pura atau merajan, membersihkan halaman rumah, membersihkan balaiannya, dan sebagainya. Tentu dalam kaitan ini pembersihan itu secara skala dan niskala. Skala artinya membersihkan diri dari segala kotoran yang nampak. Halamannya disapu, rumput-rumput dipotong, pelinggihnya dibersihkan dari debu dan kotoran lain. Niskala artinya memberikan sesajen sebagai simbol dari mengawali perayaan Galungan. Sesajen seadanya, cukup canang sari saja, tidak apa-apa. Sedangkan kata Bali dalam Sugian Bali berarti kembali. Bali asal usulnya dari kata wali atau kembali, bukan menunjukkan Pulau Bali. Lalu apa yang kembali dibersihkan? Rohani kita, pikiran kita harus bersih. Dengan begitu Sugian Jawa membersihkan buana agung dan Sugian Bali membersihkan buana alit. Jadi keduanya harus dilakukan. Tidak bisa pilih salah satu seperti yang banyak dilakukan umat Hindu di Bali saat ini. Jangan lagi ada anggapan Sugian Jawa dirayakan oleh umat Hindu yang leluhurnya dari Jawa atau dari Majapahit, dari Kediri. Sedangkan Sugian Bali dirayakan oleh umat Hindu yang leluhurnya memang asli Bali atau Bali mula.
Jadi kedua harus dirayakan karena berbeda. Meskipun maknanya sama-sama pembersihan. Pada sugihan Jawa, hari Kamis Wuku Sungsang, seperti sekarang ini, yang dibersihkan adalah alam semesta Buana Agung, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan sugihan Bali, Jumat Wuku Sungsang, mengadakan pembersihan atau penyucian diri sendiri, Buana Alit. Jangankan menyambut galungan yang menjadi rainan jagat, hari besar keagamaan. Setiap jenjang ritual dari yang paling kecil pasti dimulai dengan pembersihan diri agar kita menjadi suci, agar semuanya menjadi suci sebelum dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Manusia diberi tripramana, sabda berkata-kata, bayu bernapas, pikiran idep. Ketiga aspek inilah yang disucikan setelah melakukan pembersihan tubuh sebagai badan kasar. Memang ada baiknya kalau kita punya waktu melakukan pembersihan diri yang lebih besar yang biasa disebut dengan melukat. Bisa kita pergi mencari tempat-tempat khusus yang begitu banyak ada di Bali. Apakah itu di danau, apakah itu di sungai, apakah itu di pantai, atau di air pancuran, atau taman-taman khusus yang dibuat untuk itu. Kita bisa melakukan ritual melukat pada saat sugihan Bali. Kalau kita tidak bisa melakukan pembersihan diri di tempat-tempat yang khusus tadi, ya bisa pula di gerianya para pandita, di pasraman. Termasuk di pasraman saya ada tempat untuk itu. Atau sekedar lunas tirta pembersihan atau tirta pengelukatan kepada para pandita. Syukur-syukur kalau di gereja itu ada tempat khusus untuk itu, seperti di tempat saya. Kita bisa melakukan ritual pembersihan di sana. Tapi kalau itu pun tidak bisa kita melakukannya, ya lakukan sendiri di merajan kita. Tidak ada yang sulit. Dan ritual agama sesungguhnya tidak pernah mempersulit kita. Apa yang ada, apa yang mampu kita berikan, itu saja yang kita berikan. Yang penting adalah ketika kita melakukan persembahyangan, selalu diawali dengan pembersihan diri. Cobalah perhatikan runtutan tatkala kita bersembahyang. Pasti diawali dengan pembersihan diri. Pada saat kita duduk dan siap bersembahyang, kita ucapkan doa dan mantra. Om Padmasana Namah Swaha. Semua ini adalah penyucian. Setelah itu kita biasa melanjutkan dengan pranayama atau menyucikan pernapasan. Kita narik napas dan berdoa dalam hati. Om Ang Namah, Om Ang Brahmaya Namah. Keluarkan napas dari hidung sebelahnya, hidung kiri. Om Ong Namah, Om Ong Wisnuya Namah. Kita tarik napas dari kedua hidung dan keluarkan. Lalu kita berdoa. Om Mang Namah, Om Mang Iswara Namah. Sederhana sekali. Lalu setelah itu kita menyucikan seluruh tubuh kita, seluruh badan kita, angga sarira kita disucikan dengan simbol kedua belah tangan yang disebut dengan Karasodana. Mantranya pendek-pendek saja.
tangan kanan di atas, lalu ucapkan doa. Om Sudamam Swaha. Lalu dibalik tangan kiri di atas. Om Ati Sudamam Swaha. Simple sekali, dan kita sudah dianggap suci melakukan persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua sarana upacara yang dibawa juga dibersihkan. Ingatlah selalu, sarana upacara itu dianggap masih kotor. Siapa tahu bunga yang ada di dalam sesajen atau dalam canang sari tumbuh di tempat yang kotor. Kita tidak tahu karena kita hanya membelinya, bukan memetik sendiri. Kita tidak tahu asal-usul bunga itu. Jangan-jangan itu hasil curian. Maka bersihkan bunga dan semua peralatan yang ada. Pakai mantra yang pendek-pendek saja. Ambil sedikit bunga. Kemudian ucapkan mantra Om Krim Wasiat Kesama Sampurna Nama Swaha. Tentu saja bagi pemangku, apalagi sulingi, punya mantra pembersihan yang amat panjang. Karena mereka akan berhadapan dengan banyak sesajen yang dipersembahkan umat. Dan harus mengantar doa umat ke hadapan Yang Widi. Sesajen ada di mana-mana di setiap pelinggih. Kita tidak bisa membersihkan sembarangan dengan apa yang ada di meja-meja kita. Karena itu mantramnya panjang. Dan sebelum membersihkan sarana upacara itu, juga seperti yang saya katakan tadi, diri kita harus dibersihkan dulu. Jadi umat sedharma, pembersihan diri baik dalam bentuk skala artinya secara nyata yang bisa kita lakukan, bisa kita lihat dengan kasat mata, maupun secara niskala, secara simbolis, menjadi awal dari persembahyangan. Nah, kalau hari raya itu besar, seperti menyambut Galungan, maka dibuatkan hari khusus untuk itu. Itulah Sugihan Jawa, untuk membersihkan alam di luar kita. Dan selanjutnya Sugihan Bali, untuk membersihkan diri kita. Jadi Buana Agung bersih, Buana Alit juga bersih. Bukan dipilih salah satu. Sekali lagi ingat, bukan hanya salah satu yang dipilih. Nanti hanya satu saja yang bersih. Diri kita bersih, tapi halaman kotor, tentu tidak baik. Tidak nyaman kita melaksanakan upacara. Namun halaman bersih, merajan bersih, tapi diri kita yang kotor juga tidak baik. Nah, itulah pesan pendek saya. Selamat melakukan ritual Sugihan Jawa pada hari ini, Kamis 8 April 2021. Dan besok kita melaksanakan Sugihan Bali, agar kita dengan hati yang suci menyambut datangnya Hari Raya Galungan. Sampai jumpa di Hari Galungan nanti. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om